Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kepada Dia. Sebelum mulai ibadah kita, saya mengajak kita semuanya untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 8. Puji-pujian nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, puji Tuhan yang memeliharakan hidupmu. Mari semua makhluk memuji di hadapannya. Umat Tuhan bersorak haleluya, memuji memuliakannya. Kita masih tetap berdiri. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih, penyertaan, dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Engkau boleh memberi kesempatan bagi setiap kami sehingga kami dapat datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati akan setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus adalah Raja bagi kita. Kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kita kembali membuka buku pujian PPK kita nomor 42. Puji-pujian nomor 42, Tuhanku Yesus.
ketiga. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang yang cerlang. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang menang. Bait yang keempat. Apa yang elok dalam alam ini menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, kembali kita membuka buku pujian PPK kita nomor 201. Puji-pujian nomor 201, Sukacita dalam Melayani Raja. Pada bait yang ketiga, kembali saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Jemaat kita berdiri bersama. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, sebagai wujud iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita kembali membuka buku pujian PPK kita nomor 99. Puji-pujian nomor 99, Suara Yesus ku dengar. Suara
Dan bait yang kedua, suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Telah sediaan hayat, hai minum hiduplah. Tak aku datang amat haus, ku minum air kudus. Dan hati serta nyawaku sembuh segar terus. Bait yang ketiga, suara Yesus ku dengar, ku ini terang bakar. Tengada awanmu lenyap dan fajar mereka. Tak aku pandang Tuhanku, cahaya sinarmu, dan jalanku tetap terang sampai ke ajalku. Sebelum kita masuki pembacaan Alkitab kita, kembali kita membuka buku pujian PPK kita nomor 117. Puji-pujian nomor 117, perubahan ajaib dalam hidupku. Pada bait yang ketiga kembali saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesusku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesusku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, sejak Yesusku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesusku terimalah. Jemaat kita berdiri bersama. Aku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesusku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh, sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesusku terimalah.
Kita tinggalkan sejenak dulu puji-pujian kita. Kita akan masuki pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-13 hingga ke-16. Saya ulangi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13 hingga ke-16. Jika sudah mendapatkannya, seperti biasa kita akan membaca rasa bertanggapan. Saya akan membaca ayat berbilangan ganjil dan dilanjutkan sidang jemaat ayat berbilangan genap. Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13 hingga ke-16. Demikian firman Tuhan. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Paulus di Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan kor dari kaum ibu. Kepada kaum ibu dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian yang kami naikkan ada di dalam buku puji-pujian kita nomor 36 bagian belakang. Dalam buku pujian itu saya disampaikan, apapun keadaan kita, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan mengingat kita. Oleh karena itu, jangan kita berputus asa, jangan kita kehilangan harapan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada
kesaksian yang begitu indah. Terima kasih untuk kaum ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indah Ayu Sumarni. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang menyatakan, Ku rindu sabdamu. Berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Pada hambanya dipersilakan. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, pada hari ini kami datang bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami, yang akan mengubahkan setiap kami, sehingga setiap perkataan kami, perilaku kami, tingkah pola hidup kami, pemikiran kami akan seturut dengan kehendak daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan bersama-sama melihat akan firman Tuhan. Mari kita belajar lewat kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-32. Kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapilah pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus sewaktu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Tulisan ini dengan jelas ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana jemaat ini dirintis dan dilayani oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus merasa sedikit kecewa, merasa bersedih karena Paulus mendengarkan bahwa jemaat yang dia layani, jemaat Efesus, tidak hidup menurut apa yang telah diajarkan Paulus kepada mereka. Sehingga di dalam tulisannya ini Paulus mengingatkan, Paulus menasihatkan, Paulus menegur kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat Efesus seringkali masih melakukan penyembahan berhala, menyembah kepada para nenek moyang mereka. Jemaat yang ada di Efesus seringkali berlaku tidak ramah seorang dengan yang lain. Oleh karena itu Paulus menegur mereka, mengingatkan dan menasihati mereka. Di dalam pasalnya yang keempat ayat yang pertama, di sana dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus mengatakan supaya engkau hidup berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan yang mana? Panggilan di mana mereka yang dulu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Kristus, orang-orang yang tidak terhitung, tetapi telah mendengar pengajaran Paulus dan mereka menyediakan dirinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu Paulus menuntut mereka, Paulus menginginkan mereka agar mereka hidup sepadanan, sesuai dengan pengajaran, dengan firman Allah yang mereka dengar. Hal itu begitu penting di dalam kehidupan orang-orang Efesus, juga terhadap kita sekalian. Hidup berpadanan, hidup cocok sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap orang percaya. Agar setiap kita dapat mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, sesungguhnya keadaan dunia dari satu sisi memiliki kemajuan yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain, sesungguhnya dunia sudah berada di akhir zaman, di mana orang tidak lagi senang mendengarkan firman Tuhan, orang tidak lagi senang membaca firman Tuhan, dan orang tidak lagi senang melakukan kehendak Allah. Tetapi sebaliknya, mereka lebih
lebih mementingkan dan mengikuti kemauannya sendiri. Setiap hari saya bersama dengan Bapak duduk bersama dan kami membaca firman Tuhan. Tetapi ada waktu, ada kalanya kami terlambat bangun sehingga saya tidak sempat lagi membaca firman Tuhan. Pada waktu saya tidak membuat renungan itu, hati saya begitu gelisah. Kemudian saya katakan dengan Bapak, hari ini kita tidak renungan kau. Nah, besoknya kami mulai lagi. Ya. Walaupun ada jeda 1 hari, rasanya ada sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hati kita. Kami ingin setiap hari belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyanyi bersama-sama, berdoa untuk semua jemaat. Biasa kami sebutkan jemaat 111 dalam doa-doa kami, anak-anak kami dan semua kenalan kami. Berdoa untuk keadaan baik Indonesia, kemudian yang ada di Afghanistan dan lain sebagainya. Kami rindu untuk terus memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang mau melakukan akan hal-hal seperti ini, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Jemaat di Efesus, mereka sudah menerima Tuhan Yesus, mereka mengenal Yesus, mereka mendapat pengajaran daripada Paulus, tetapi mereka hidup menurut cara mereka sendiri. Sehingga Paulus mengingatkan kepada mereka, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Engkau memang dahulunya adalah orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak menerima kasih karunia daripada Allah. Tetapi engkau telah mendengar pengajaranku, kata Paulus. Oleh karena itu engkau harus hidup di dalam Injil Kristus, di dalam segala laku, di dalam segala tingkah laku perkataan. Hendaklah itu semua berpadanan dengan pengajaran yang sudah kamu terima. Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan lain sebagainya, sampai dengan ayatnya yang ke-19. Paulus mengingatkan, dulu kamu memang orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang belum mengenal Allah. Tetapi engkau sekarang sudah mendengar akan Injil Tuhan. Engkau telah mendengar pengajaran akan Tuhan. Paulus mengatakan ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini yang perlu dilakukan juga bagi kita sekalian. Saya yakin kita semuanya sudah menerima Kristus. Tidak tahu saya berapa tahun, karena setiap kita tidak sama. Saya berulang kali mengatakan saya menerima Tuhan Yesus pada waktu saya SMP. Tetapi apakah kita semua sudah hidup berpadanan dengan pengajaran, dengan Injil Kristus itu? Ataukah selama ini kita hanya mendengar dan melupakannya? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita agar kita mau menanggalkan manusia lama kita dan kita hidup sebagai manusia yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sudah tidak dipakai lagi. Mari kita mengenakan sesuatu yang baru yang diberikan oleh Allah. Memang muka kita tidak baru, sama lah ya. Tetapi mungkin muka kita yang dulu suka marah sekarang jadi tidak lagi ya, suka senyum, suka tertawa. Perilaku kita dulu yang suka nyinyiri orang sekarang menjadi tidak lagi ya. Dulu mulut kita yang suka mengumpat, mengatakan perkataan-perkataan yang sembarangan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekarang kita tidak lagi. Allah menginginkan perubahan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Yang pertama yaitu untuk kemuliaan bagi Allah. Dengan melihat perilaku kita, dengan melihat perilaku kita, dengan melihat tingkah laku kita,
Dengan mendengarkan perkataan kita, orang akan melihat. Dan orang akan mengatakan bahwa ini adalah orang-orang percaya. Ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Itu yang pertama. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar Kristus. Itu artinya kita hidup berpadanan dengan Injil Allah. Itu artinya kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan seperti sekarang ini. Ini juga salah satu. Duduk bersama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu sangat bagus. Tetapi bukan hanya pada waktu kita bersekutu. Kebaktian rumah tangga, kebaktian doa, atau kebaktian minggu seperti ini. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari kita hidup untuk memuliakan Allah. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan kita adalah terang di dunia ini. Saya kemarin membuka-buka YouTube ya, saya cari sebetulnya itu fungsinya garam itu apa, Pak. Selain saya tahu ya memang untuk menyedapkan makanan ya. Tidak ada seorang pun di sini yang makan tanpa garam. Semua kita memakainya. Bubur pun kalau tidak pakai garam tidak ada orang yang mau makan. Paling tidak dikasih kecap asin lah, itu pun garam. Ya. Pada waktu saya buka-buka ternyata banyak sekali itu kegunaan daripada garam. Selain untuk menyedapkan makanan, untuk mengawetkan makanan, juga garam itu berguna untuk membuat tekstur roti itu menjadi lebih baik. Kadang-kadang kita buat roti ya, kasihkan garam setengah sendok di sana. Ya. Seperti itu. Nah, itu kegunaan garam. Masih ada kegunaan garam yang lain. Ya, saya melihat bahwa kegunaan garam itu diperlukan oleh tubuh. Garam yang murni 40% mengandung nutrisi dan 60% mengandung klorin. Dan itu diperlukan oleh tubuh. Di sini kita melihat bahwa begitu pentingnya garam di dalam dunia ini. Makanya kita disebut garam dunia. Jangan kita silap. Ya, jangan kita salah. Garam itu begitu penting mengambil peranan. Berarti kita mengambil peranan yang penting di dalam dunia ini. Ada hamba-hamba Tuhan mengatakan kenapa dunia ini masih terus berjalan dan Tuhan menolong kita karena ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini. Masih ada orang-orang yang percaya, yang sungguh mencari dan menyembah Tuhan. Kita semua jadi garam. Jangan kita tidak berfungsi, jangan kita dibuang oleh orang karena kita tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita menggarami dunia ini, lingkungan kita, supaya kita bisa dipakai oleh orang, berguna bagi orang. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan kita adalah terang dunia. Apa fungsinya terang? Menerangi ya pasti. Tetapi terang itu seringkali membuat kita percaya diri, menjadi tidak takut. Orang-orang biasa kalau takut pada waktu apa? Atau anak-anak pada waktu apa? Pada waktu malam, pada waktu tidak ada lampu. Dan kemudian pada waktu malam, pada waktu tidak ada lampu, kita tidak melihat sesuatu yang baik. Betul enggak? Gelap semua, tidak ada lampu loh ya. Jangan dikata, oh masih bisa lihat bu, yang ada lilin ya sama. Itu kan terang namanya ya. Pada waktu kita berada di dalam kegelapan, semua yang kita lihat gelap, tidak ada apa-apa. Kita tidak bisa melihat sesuatu. Tetapi jikalau terang itu ada, entah itu lilin, entah itu sentar, entah itu listrik seperti ini, kita bisa melihat banyak. Oh daun itu hijau. Ya, oh umbul-umbul itu ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih. Ya. Oh baju kita berwarna-warni karena kita melihat cahaya, ada terang. Cuma pada waktu gelap, entah kau pakai baju putih, entah kau pakai baju merah, sama semuanya hitam semua. Ya. Inilah fungsi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Kita menerangi akan lingkungan kita, kehadiran kita itu membuat suasana menjadi semarak, menjadi menyenangkan, tidak menakutkan. Jangan kita pindah ke satu kampung atau ke satu daerah,
daerah itu kebetulan tidak ada orang percaya, terus kita datang ke situ, ada orang Kristen, bahaya kau. Bagaimana? Ya. Orang takut dengan kita. Atau kehadiran kita menambahkan sukacita. Puji Tuhan, syukur ya ada orang Kristen di sini, dia baik. Ya. Dia berbeda dengan yang lainnya. Ini adalah fungsi kita. Oleh karena itu perlu bagi setiap kita untuk berubah dari tingkah laku kita, perilaku, pemikiran, perkataan kita. Saya masih sering mendengarkan ada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, maaf ngomong, yang keluar dari mulutnya kebun binatang semua. Masih saya mendengarkannya. Ya. Kalau pas gitu saya rasa deg nih, kok bisa ya? Kok bisa ya? Hal ini sesungguhnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Paulus mengatakan, engkau bukan demikian. Ya. Di dalam ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Firman Tuhan mengatakan supaya engkau menanggalkan perbuatan kehidupan yang dahulu dan memakai akan baju merek yang baru. Hidup di dalam Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-23 dan seterusnya, Paulus menguraikan dengan jelas di sana. Jikalau engkau mencuri, jangan engkau mencuri lagi. Jikalau dulu engkau berzina, jangan berzina lagi. Tetapi berubah. Jikalau engkau dulu mencuri, sekarang bekerja keras, kata firman Tuhan. Sedapat mungkin engkau berbagi dengan orang lain. Hal ini begitu indah, hal ini begitu luar biasa. Mungkin kita merasakan sulit ya, wah sulit. Tetapi tidak ada yang sulit jikalau kita mau datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta pimpinan Allah, minta supaya Allah boleh memberikan kemampuan bagi setiap kita. Karena di dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus. Ada satu lagu pujian sekolah minggu yang ada di dalam Galatia pasal yang kelima 22-23. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada buah-buah Roh Kudus yang harus kita tampilkan, yang harus kita keluarkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ingat firman Tuhan, dulu kamu memang demikian, tetapi engkau telah diperbaharui oleh Allah. Roh Kudus menolong engkau untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak peduli kita baru menjadi orang Kristen atau sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tidak peduli. Saya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Bahkan mulai anak-anak saya diajar mama saya pergi ke gereja. Diajar bagaimana memberikan persembahan. Yang bagus, yang besar untuk Tuhan jumlahnya, yang kecil untuk kamu. Tapi dulu karena saya nakal, saya tukar. Yang 500 untuk saya, yang 200 untuk persembahan. Nah, tetapi hal itu terus terjadi dan saya diperbaharui oleh Allah. Sehingga saya bisa melakukan firman Tuhan. Dulu saya sulit untuk membeli perpuluhan. Karena dulu saya sangat berkekurangan, kami sangat berkekurangan. Sudah dikumpulkan uangnya untuk perpuluhan, maksudnya dimasukkan amplop. Anak saya tidak ada uang beli susu. Ya. Saya ambil lagi perpuluhannya, diberikan susu. Ya. Saya tahu berdosa, minta Tuhan penolong mengampuni saya. Nah kemudian saya berjanji, Tuhan tolonglah. Nanti sudah mengumpulkan perpuluhan, belum waktunya diberikan. Ada yang sakit, ambil lagi untuk pergi ke dokter. Saya bersalah lagi, berdosa lagi. Itu terjadi berulang-ulang. Sehingga saya katakan dengan Bapak, ayolah sekarang kita mau disiplin, jangan lagi gitulah. Ya.
Dan saya bersyukur kami sekarang tidak pernah lagi mencuri uang perpuluhan itu. Kami memberikan ya. Biar istilahnya kami tidak makan, ya tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya tidak makan. Ya. Seringkali kita melakukan hal yang berkenan kepada Allah, jatuh bangun. Itu manusiawi. Ya. Tetapi mari kita belajar terus menerus. Karena belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan merupakan proses dalam kehidupan kita. Dan proses itu tidak pernah berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Tidak apa-apa. Asal ada kesungguhan kita untuk terus belajar. Untuk belajar menyenangkan akan hati Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dahulu kamu memang belum mengenal akan Allah. Tetapi sekarang engkau telah mengenal Kristus dan engkau telah diajar di dalam Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan jemaat? Mungkin kita atau jemaat mengalami hal yang sama seperti saya, jatuh bangun. Tetapi marilah kita terus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita minta supaya Allah Roh Kudus boleh memperbaharui akan kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita terlihat cemerlang di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong akan setiap kita. Boleh mengoreksi akan hidup kita. Dan mari kita bersama-sama dengan Allah terus berusaha memperbaharui akan hidup kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang indah di mata lingkungan kita, saudara-saudara kita, juga di mata Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami mengiring Engkau, seringkali kami jatuh bangun. Tetapi Engkau yang penuh kasih senantiasa menopang akan kami. Engkau yang penuh kasih seringkali menolong akan kami, sehingga kami boleh kembali tegak berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Oleh itu, karena itu ya Tuhan, kami mau supaya Engkau boleh menolong. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa memimpin akan hidup mereka. Biarlah mereka boleh diubahkan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Ibu Indah yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Bila apa yang disampaikan boleh terus memberkati kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita kembali nomor 235. Puji-pujian nomor 235, Waktu Namaku Dipanggil. Waktuku dipanggil ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan,
saja. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Hantutku berjuang bagi dengan hingga malam gelap, dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila dalam dunia pekerjaanku telah lengkap, lalu ku dipanggil ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil ku menjawabnya. Sampai di sini dulu puji-pujian kita. Selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Yang keempat, kita berdoa untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Yang kelima, kita berdoa untuk rencana pembangunan gereja yang baru. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk persembahan, yaitu persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur, dan diakonia. Kepada Bapak Dr. Edi Sinuraya dipersilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat anugerah-Mu, karena anugerah-Mu lah Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami bisa memperoleh hidup yang baru oleh karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang hari ini kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, berkati bangsa negara ini Tuhan. Juga di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu sehingga pemerintah dapat mengerjakan bagiannya, demikian juga masyarakat juga dapat bekerja dengan baik Tuhan. Biarlah pandemi ini bisa berakhir oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Engkau berkati rapi pimpin, berkati gereja-gereja yang ada, badan-badan misi yang ada, juga penginjilan-penginjilan yang ada Tuhan. Biarlah berita sukacita ini Tuhan makin tersebar di berbagai suku, sehingga semakin banyak yang membuka hati hidupnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang, majelis dan aktivitas gereja. Engkau berkati dalam setiap pergumulan dan kehidupannya Tuhan. Biarlah kehidupannya dapat menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Engkau berkati rapi pimpin. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kondisi lemah fisik. Engkau berkati pimpin, berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan sehingga tetap bisa dapat pulih. Kami juga berdoa untuk orang tua seperti Nenek Timothy, Nenek Tia, berkati di masa tuanya Tuhan. Biarlah orang-orang tua kami tetap bisa bergembira, bersyukur akan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu bekerja menuntun sehingga tetap ada jalan keluar dalam setiap kesulitan hidup yang kami alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu bekerja Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan gereja gedung baru, berkati pimpin, berkati juga panitia bekerja, juga anggaran dananya. Kami menyerahkan kerinduan kami tersebut ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kolekte, perpuluhan, persembahan pembangunan gereja, juga ucapan syukur dan diakonia, karena siapa kami Tuhan sehingga dapat memberi kepadamu.
Biarlah persembahan yang ada Tuhan dapat dipakai untuk memuji memuliakan Engkau. Kami menyerahkan seluruh hati kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi. Selanjutnya saya akan membacakan warta gereja bagi kita semua.